Teori ini sebagai kritik untuk teori-teori yang digunakan kaum klasik dan neoklasik yang model teoritis dan matematisnya dinilai cenderung menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi karena mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal, VLB menilai pengaruh kelembagaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Thorstein Veblen adalah anak imigran dari Norwegia yang dibesarkan dalam keluarga petani miskin di Amerika. Dikenal sebagai sosok yang kritis, ia menulis beberapa buku penting seperti The Theory of Leisure Class dan The Theory of Business Enterprise. Veblen berpendapat bahwa perilaku ekonomi tak hanya didorong oleh motivasi ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan psikologis. Ia mengkritik teori klasik dan non-klasik yang dianggapnya mengabaikan pengaruh lembaga dan lingkungan sosial, serta menekankan pentingnya konteks sosial dan politik dalam mendukung atau menghambat proses ekonomi. Pola pikir Veblen berbeda dengan para ekonom lainnya, karena ia memandang masyarakat sebagai kompleksitas interaksi yang terus-menerus berubah. Ia menggunakan metode induksi untuk menganalisis perubahan perilaku di masyarakat dan memprediksi perilaku di masa depan berdasarkan observasi masa lalu. Konsep institusi bagi Veblen mencangkup nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Menurut Irving Fisher, keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept, fungsi uang sebagai medium of exchange, dan oleh karenanya tidak ada kaitan antara uang dengan tingkat suku bunga. Dengan demikian, keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Yang kedua, uang sebagai public goods. Uang sebagai public goods memiliki ciri dapat digunakan oleh semua orang tanpa menghalangi pengguna lain, sama dengan jalan raya. Namun, masyarakat yang lebih kaya dengan aset seperti rumah dan mobil memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan uang. Hal ini disebabkan aset tersebut mendukung kegiatan produksi yang meningkatkan peluang keuntungan. Oleh karena itu, penimbun uang dilarang karena menghambat akses orang lain terhadap public goods ini. Byrne adalah ahli sosiologi dalam arti luas di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi ia masukkan sebagai ilmu sosiologi. Dalam bukunya yang cukup terkenal yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1904, ia menjelaskan apa hubungannya ajaran agama Protestan terhadap perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi kapitalis, kata Veblen, bertolak dari harapan akan keuntungan yang akan diperoleh dengan mempergunakan kesempatan bagi tukar-menukar yang didasarkan pada kesempatan mendapatkan keuntungan secara damai. Para ahli ekonomi sudah sejak lama menegaskan pentingnya mobilitas sumber daya dalam perekonomian kapitalis. Weber merinci beberapa kondisi kelembagaan di mana mobilitas maksimum diizinkan dan juga diatur. Weber menekankan perlunya pengaturan politik hukum terhadap uang dan pertukaran. Yang terpenting, kapitalisme rasional itu tidak akan dapat berkembang jika otoritas politik tidak menjamin adanya suplai uang yang relatif stabil nilainya.